pada pembelajaran matematika basis data. Baik, perkenalkan nama saya Safini dengan modul learning. Di sini model discover learning adalah pembelajaran yang mendorong siswa untuk diri sendiri menemukan dan membangun pengalaman dan pengetahuan masa lalu, menggunakan intuisi, imajinasi, dan kreativitas, dan mencari informasi baru untuk menemukan fakta, korelasi, dan kebenaran baru. Belajar tidak sama dengan menyerap apa yang dikatakan atau dibaca, tetapi secara aktif dalam belajar mencari jawaban dan solusi sendiri. Baik, selanjutnya perkenalkan nama saya Ani Fadila dengan NIM A401210045. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sifat dari pembelajaran ini. Yang pertama yaitu simulation atau tahap simulasi, artinya tahap memberi rangsangan. Yang kedua yaitu problem statement. Dalam hal ini, guru akan memberi peserta didik pernyataan dan identifikasi masalah. Yang ketiga yaitu data collection. Selanjutnya yaitu adalah tahap data collection atau pengumpulan data. Yang keempat yaitu data processing. Tahap ini merupakan tahap di mana guru mengajak peserta didik untuk melakukan kegiatan mengolah data dan informasi yang telah diperoleh tahap sebelumnya. Yang kelima verification, yaitu pada tahap ini guru akan memberikan peserta didik kesempatan untuk melakukan pemeriksaan secara cermat dalam membuktikan apakah benar tidaknya hipotesis yang telah mereka tetapkan tadi dengan temuan objektif. Yang kelima, saya yang keenam, generalization. Ini merupakan tahap terakhir dalam discovery learning. Pada tahap ini guru akan meminta peserta didik untuk menarik sebuah kesimpulan yang dapat dijadikan pemicu. Baik, selanjutnya perkenalkan nama saya Rona Turjana dengan NIM A401210031. Model pembelajaran discovery learning ini jika kita kaitkan dengan diferensiasi, maka dapat dilihat dari segi konten, proses, dan juga produk. Nah, sesuai dengan sintak-sintak atau langkah-langkah dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran tadi yang telah dijelaskan oleh Andi Fadila. Nah, yang pertama, diferensiasi konten. Pada sintaks discovery learning, pada diferensiasi konten masuk pada sintaks 1 dan sintaks 2 yang telah dijelaskan tadi. Berikut penjelasannya. Pada sintaks 1, tahapan discovery learning dimulai dengan stimulus atau pemberian rangsangan atau proses mengamati. Pada awal pembelajaran, menjelaskan materi tentang bangun data dengan menggunakan media pembelajaran visual, audiovisual, dan konkret atau sesuai dengan profil belajar siswa. Nah, kemudian peserta didik menyimak tentang materi bangun data, kemudian peserta didik mencatat hal-hal yang perlu ditanyakan. Sintaks yang kedua yaitu problem statement atau pertanyaan, identifikasi menanya atau proses menanya. Nah, peserta didik bertanya pada guru tentang isi materi bangun datar dalam bayangan slide PowerPoint yang telah ditampilkan oleh guru. Kemudian guru memfasilitasi agar peserta didik bertanya dan juga menanggapi pertanyaan dari teman-temannya. Kemudian peserta didik dan guru bersama-sama menuliskan poin-poin pertanyaan yang belum terjawab untuk sama-sama dijawab di kelas. Nah, jika dikaitkan pada diferensiasi konten, pada pemerataan kebutuhan siswa, di sini kita melihat dari profil belajar siswa. Yang pertama, memilih siswa yang gaya belajarnya menggunakan benda konkret pada pembelajaran bangun data. Yang kedua, melihat siswa yang gaya belajarnya menggunakan audio visual atau video pembelajaran pada pembelajaran bangun data. Yang ketiga, melihat siswa yang menggunakan gaya belajar visual atau menggunakan gambar. Sekian dari saya. Baik, saya Titin Febriawati dengan NIM A401211010. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan diferensiasi proses. Diferensiasi proses masuk pada sintaks 3 dan 4 pada modul pembelajaran discovery learning ini. Sintaks 3-nya yaitu pengumpulan data atau proses mencoba atau mengeksplorasi. Kemudian pada sintaks 4 yaitu pengolahan data atau proses mengalah atau juga disebut mengasosiasi. Peserta didik diarahkan untuk mencari informasi dan
mendiskusikannya dengan teman kelompok tentang materi bank data. Jika dikaitkan dengan diferensiasi proses pada pemerataan kebutuhan siswa, di sini kami melihat dari profil belajar siswa tersebut. Yang pertama, siswa yang gaya belajarnya menggunakan benda konkret pada RKPD diusahakan dengan menggunakan benda konkret. Yang kedua, siswa yang gaya belajarnya menggunakan audio visual diusahakan RKPD pada tugasnya penyelesaiannya menggunakan audio visual. Kemudian yang ketiga, siswa yang gaya belajarnya menggunakan visual diusahakan pada RKPD penyelesaiannya dapat menggunakan visual. Baik, saya Sifani dengan NIM A40121017. Kemudian diferensiasi produk. Jika dikaitkan dengan model discovery learning, maka diferensiasi produk masuk pada sintaks 5 dan 6. Yang pertama sintaks 5, yaitu pembuktian atau proses mengomunikasikan di mana peserta didik mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Kemudian sintaks 6, menarik kesimpulan atau generalisasi. Peserta didik akan menyimpulkan dari kegiatan yang telah dilakukan. Pada diferensiasi produk dilihat dari pemerataan siswa atau profil belajar. Yang pertama, siswa yang gaya belajar yang menggunakan benda konkret, maka diferensiasi produknya siswa mampu membuat benda konkret. Kemudian yang kedua, siswa yang gaya belajarnya auditori, maka diferensiasi produknya siswa dapat menghasilkan produknya. Kemudian yang ketiga, siswa yang gaya belajarnya audiovisual, maka diferensiasi produknya siswa mampu membuat serta menjelaskan hasil produknya. Baik, selanjutnya perkenalkan, nama saya Trihandani Dambing dengan NIM A412106. Sini adapun kelebihan dari discovery learning adalah di mana discovery learning dapat memfasilitasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, melalui model pembelajaran ini, rasa ingin tahu peserta didik itu dapat ditumbuhkan. Selanjutnya, discovery learning dapat memungkinkan adanya perkembangan keterampilan hidup sepanjang hayat dari peserta didik. Dan juga secara personal peserta didik dapat memaksimalkan pengalaman belajarnya dan juga memberikan kesempatan kepada peserta didik dalam melakukan eksperimen, kemudian melakukan pengetahuan sendiri melalui hasil pengamatan sehingga dapat memiliki peningkatan motivasi dan juga membangun pengetahuan berdasarkan pada pengetahuan awal yang telah dimiliki oleh peserta didik sehingga dapat memiliki pemahaman yang lebih luas dan mendalam. Kemudian mengembangkan kemandirian atau otonomi dari diri peserta didik. Kemudian melalui discovery learning, peserta didik dapat mengambil tanggung jawab terhadap apa yang telah dia lakukan, kesalahan-kesalahan dan kesimpulan yang dirumuskan. Selanjutnya merupakan salah satu cara kebanyakan orang dewasa pada pekerjaan dan situasi kehidupan nyata. Kemudian merupakan suatu alasan untuk mencatat prosedur dan temuan-temuan seperti mengulang kesalahan-kesalahan sebagai suatu cara untuk menganalisis apa yang telah terjadi dan suatu cara untuk mencatat atau merekam temuan yang luar biasa dan juga mengembangkan keterampilan yang kreatif dan pemecahan masalah dan dapat menemukan hal-hal baru yang menarik yang belum terbayang sebelumnya setelah pengumpulan informasi dan proses belajar yang telah dilakukan. Baik, perkenalkan nama saya Naila dengan NIM A40121048. Baik, selanjutnya yaitu kekurangan dalam discovery learning. Di antaranya yaitu yang pertama, model ini mempersyaratkan peserta didik memiliki pemahaman yang utuh tentang kerangka kerja penemuan suatu pengetahuan, sehingga pendidik perlu pastikan terlebih dahulu hal ini sebelum menerapkan model ini. Tentu ini akan butuh persiapan yang lebih baik. Yang kedua, memungkinkan munculnya atau timbulnya miskonsepsi jika PBM tidak dirancang secara komprehensif. Dan yang ketiga, tidak semua peserta didik secara personal dapat terfasilitasi dalam proses penemuan oleh karena pengelompokan yang tidak konstruktif. Dan yang terakhir, memerlukan analisis materi dan konsep yang detail yang dapat dijadikan sebagai temuan peserta didik. Penemuan ini tentu harus berbasis pada kegiatan penyelidikan. Baik, itulah tadi penjelasan
penjelasan dari kelompok 4 tentang discovery learning. Sekian dari kami ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.